Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah khair Ustaz. Kaifa Alhamdulillah bikhair. La'allakum bikhair. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul ya di ruang Zoom ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita memulai atau melanjutkan pelajaran, saya ucapkan kepada semuanya, karena kita masih dalam suasana Syawal ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya amal ibadah kita, siyam kita, qiyam kita, ibadah-ibadah yang kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan. Baik, kita terakhir sampai pada pembahasan makharijul huruf sudah semua ya. Tapi lisan belum, Ustaz. Yang belum yang mana? Lisan. Yang lisan, baik. Yang lisan. Baik. Ini ya, lisan ya. Baik, al-lisan, sauti wadih. Suara Anda jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Baik. Al-lisan ya, alhamdulillah setelah kita membahas makharijul huruf, kita telah bahas bahwasanya secara umum makharijul huruf itu ada 5, secara detail atau secara rinci ada 17. Ya, secara umum 5 yaitu al-jauf, al-halqi, al-halq afwan, al-jauf, al-halq, kemudian asyafatan, ya, al-khayshum, dan sekarang kita bahas yang terakhir adalah al-lisan. Walaupun al-lisan ini dalam urutan ya, baik di kitab-kitab maupun di nazam, terutama nazam di matan Jazariyah ya, Muqaddimah Jazariyah, itu lisan urutan ketiga, al-jauf, al-halq, al-lisan, syafatan, dan yang terakhir itu khayshum, itu urutannya seperti itu. Namun pada kenyataan kita bahas di sini, pada prakteknya kita akhirkan lisan, karena emang lisan bagiannya paling banyak ya, makhraj paling banyak. Lisan itu terbagi di beberapa bagian. Di sini kita lihat ada yang keluar dari pangkal lidah, ada yang keluar dari lidah yang pinggir. Ya, lidah pinggir itu maksudnya adalah tepi lidah gitu ya. Hafatul lisan. Kalau dari pangkal di sini ya, pangkal lidah ya. Pangkal lidah. Kemudian hafah, sisi atau tepi lidah. Ada yang dari ujung lidah ya, ujung lidah. Ada yang ujung lidah bertemu dengan dinding ya, dinding mana? Dinding bawah ya, dinding bawah, di seri bawah. Kemudian ada yang dari tengah lidah. Ada yang dari ujung lidah nempel ke langit-langit. Kita mulai dari huruf yang keluar dari pangkal lidah. Ada 2 huruf yang keluar dari pangkal lidah, ada 2 ya, katakanlah qoqi ya, qoqi atau qaf dan kaf. Ko dan ka. Walaupun 2 huruf ini sama ya dari makhrajnya, hanya saja perbedaannya tipis ya.
Kalau qaf itu pangkal lidah, nempelnya ke langit-langit yang lunak, ya, langit-langit ya lembek, langit-langit yang lembek. Adapun yang kaf itu dia dari pangkal lidah nempel ke langit-langit yang lembek plus yang bertulang atau yang keras. Untuk sifatnya di sini jelas ya, untuk qaf itu dia memiliki sifat yang berlawanan dengan kaf. Kalau qaf itu dia tidak mengalirkan angin, ya. Adapun kaf itu mengalirkan angin. Itu artinya kalau qaf itu memiliki sifat al-jahr, ya, memiliki sifat apa? Al-jahr. Kalau kaf memiliki sifat al-hams, ya. Apa itu hams? Masih apa? Kita sudah belajar belum ya? Insyaallah sifat itu kita pelajari di pelajaran berikutnya. Kalau kaf itu dia terbedakan dengan qaf itu dari sisi sifat, ya. Sifatnya hams kalau qaf sifatnya jahr. Hams alirkan anginnya, alirkan angin. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Nah, beda dengan qaf. Kalau qaf tidak mengalir angin, ya. Ko. Jadi jangan keluar angin, jangan ko, tapi ko, ya. Ti, u, akko, ikko, ukko, ya. Yang sifat untuk huruf qaf ini sifat yang menonjol ketika dia sukun adalah qalqalah. Adanya pantulan, ya, adanya pantulan. Baik, inilah dua huruf yang keluar dari pangkal lidah, ya. Dari pangkal apa? Pangkal lidah. Selanjutnya huruf yang keluar dari sisi lidah, ya, huruf yang keluar dari sisi lidah atau tepi lidah. Sebenarnya yang keluar dari tepi lidah itu selain dot, lam juga sebenarnya tepi lidah, tapi tepi lidah yang ujung, gitu ya. Walaupun di sini dikategorikan dari ujung, tapi dia tepi ya sebenarnya. Lihat yang ini, yang ujung lidah ini, lam ini sebenarnya dia tepi, tapi tepi bagian apanya? Ujung lidah, ya. Tepi yang ujung lidahnya. Nah, kalau untuk huruf dot, huruf dot ini tepi lidah atau hafatul lisan bertemu ya dengan gigi geraham atas. Baik salah satunya atau keduanya. Ya. Nah, salah satunya atau kedua-duanya. Untuk lam ini sebenarnya dia sama dari tepi lidah juga. Tepi lidah, tapi dia apa? Katakan kalau ini lidah, kalau untuk huruf dot itu mulai dari apa? Panjang dia. Makanya dot itu memiliki sifat istitolah. Istitolah itu memanjang. Nah, baik dari memanjang karena emang untuk makhrajnya dia memanjang ya. Dari apa? Pangkal lidah, tepi dari tepi yang pangkal, tepi lidah yang pangkal sampai tengah sampai ujung. Itu dot itu. Adapun untuk huruf lam itu dia tepi lidah tapi ujungnya aja, ujungnya ya. Ada lidah kita nih ujungnya. Tapi dia di tepi bagian ujungnya. Paham ya untuk perbedaan dot dengan lam ini? Paham tadi. Gimana, paham? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Untuk yang keluar dari ujung lidah.
ya, menempel ke pangkal seri atas. Nempel ke pangkal 2 gigi seri atas. Hurufnya ada 3, ya. To, da, ta atau tatoda. Ta, toda atau to, data. Jadi 3 huruf ini sama dari sisi makhraj. Sama dari sisi makhraj dan terbedakan dari sisi sifat. Terbedakan dari sisi sifat. Huruf to, huruf dal, huruf to dia memiliki sifat kalau sukun maka dikolkolahkan, sama dengan huruf dal. Beda dengan huruf ta. Huruf ta dia bukan kolkolah. Kemudian dari sisi hames atau bukan. Kalau ta dia hames. At, it. Nah, kalau to dan dal dia bukan hames. Apa? Jahar, ya. To dan dal itu jahar. Kalau ta hames. Jadi ini pentingnya kita mempelajari apa? Makharijul huruf beserta sifatnya. Karena huruf yang sama makhrajnya akan mudah dibedakan ketika kita memahami sifat-sifatnya. Ya. Karena belum tentu makhrajnya sama, sifatnya juga sama, belum tentu. Ya. Kita akan mengetahui perbedaan huruf yang satu dengan yang lain itu, ya, itu dari sifat, sifat. Huruf to dengan dal, lihat, kalau to itu dia kuat, dalam artian dia memiliki sifat apa? To dia tebal suara to karena emang dia punya sifat isti'la, ya. Ditambah lagi to itu dia punya sifat itbaq, yang mana itbaq itu adalah sifat yang konsekuensinya itu dibaca lebih tebal, gitu. Makanya dalam matan Jazari disebutkan wabayyinil itbaqa, yang itbaq itu lebih di wa aqsal itbaq apa bunyi saya lupa. Untuk itbaq itu artinya sifat yang huruf huruf yang memiliki sifat itbaq seperti apa? To, zo, so, do, to, zo. Itu kan dia memiliki sifat itbaq. Maka itu harus lebih tebal. Gitu ya. Nanti kita akan bahas bahwasanya sifat isti'la itu dibaca tebal. Khusadatin qid itu isti'la. Itu dibaca tebal. Dan dibaca lebih tebal lagi itu yang memiliki sifat itbaq. So, do, to, zo. Nah, huruf to itu dia memiliki sifat isti'la. Sedangkan huruf dal itu tidak. Apa itu isti'la? Isti'la itu ketika kita mengucapkan huruf isti'la, maka lidah kita nih, terutama lidah yang pangkal ya, itu ngangkat, naik ke langit-langit. To, lidah yang belakang. To, ya, bisa diikuti. Coba, to, ti, ya, lihat. Jadi kalau ini kita gambarkan pangkal lidah, maka dia ketika pengucapan maka ngangkat. To, menggelembung ya, lidah pangkalnya. To, ti, tu. Ya, ini adalah konsekuensi dari sifat isti'la. Sifat isti'la. Adapun huruf dal itu berlawanan dengan huruf to. Kalau dal, lihat, da, dia terhampar, ya, dia tidak ngangkat. Lidah yang pangkal tidak ngangkat, tapi terhampar. Da, di, bad, ya. Dari sini kita paham makhrajnya sama, namun sifatnya berbeda.
Kemudian yang berikutnya masih di ujung lidah, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Jadi perbedaannya 3 huruf yang ini, ta, toda dengan sa, zoza, itu bedanya adalah sama-sama dari ujung lidah, namun bertemunya beda. Kalau yang ta, toda bertemunya dengan pangkal seri atas, ya pangkalnya. Jadi gigi seri atas itu pangkalnya. Kalau yang sa, zoza, ujung lidah juga, namun ketemunya adalah ujung seri atas. Paham bedanya? Yang tatoda ketemu pangkal, kalau yang salzoda ketemunya ujung. Paham tuh? Allah, paham. Nah, Makanya nanti kelihatan di sini gini. Antum mengucapin huruf sa, lihat. Ujung lidah kelihatan. Sa. Si. Su. Ya, ya begitu, kurang lebih. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna, minal musni. Sani, sasna, minal musni. Minal musni. Masih sanisa. Ya, 3 huruf ini ya, salzoza, makhrajnya sama, ujung lidah ya, ujung lidah bertemu dengan ujung seri atas. Kalau tadoda, Pangkal. ya ujung lidah ketemu pangkal seri atas. Baik. Kalau kita berbicara seri atas itu golibnya pasti 2 gigi seri kita, 2 gigi seri. Ya, jadi 2 gigi seri yang tengah, Pak. 2 yang tengah, bukan yang samping. Jadi bukan gigi seri yang samping, tapi 2 gigi seri yang tengah. Ya, paham? Paham, Ustaz. Ya, selanjutnya huruf za. Huruf za. Lihat sama seperti sa. Di sini ada bedanya di mana? Bedanya di sifat. Sama makhrajnya, beda di sifat. Kalau sa itu punya sifat hamas. Kalau yang zal hamas bukan? Bukan. Apa? Lawannya hamas apa? Jahar. Namun antum perhatikan, dia memiliki sifat yang harus dialirkan suara. Apa itu artinya? Kalau yang sifatnya itu dialirkan suaranya. Rokhawah, sahih. Rokhawah, barakallahu fi. Rokhawah. Jadi yang memanjang itu bukan angin, bukan suara, bukan afan. Yang memanjang itu adalah suara, bukan udara. Lihat. Al, il, ul. Lihat. Lazizubad. Coba. Ya, perhatikan, angin tidak mengalir. Yang mengalir apa? Suara. Nah, kalau yang mengalir suara, wah ini berarti rokhawah. Kalau yang mengalir udara, ini berarti hamas. Saya ulangi. Kalau yang mengalir adalah suara, maka ini adalah rokhawah. Kalau yang mengalir adalah udara, hamas. Taib. Paham bedanya di sini antara huruf yang sa dengan za? Insyaallah paham, Ustaz. Insyaallah paham. Beda-beda tipis tadi. Beda tipis. Coba bedanya di mana? Ayo. Di angin sama suara. Betul, angin dan suara. Kalau yang mengalir adalah suara? Itu gimana tadi? Kalau yang mengalir adalah suara, itu rokhawah. Ini, ya suaranya lihat nih.
Bal, bal. Jadi jangan diiringi dengan udara. Jangan bal, jangan dikeluarkan udara. Hanya angin saja yang mengalir itu angin. Bal, bil, bul. Makanya wa il qala Ibrahim, wa il qala. Jangan dikeluarkan angin. Alirkan. Salah kalau kita baca zal. Apa ya? Yang kelihatan banget itu yang untuk sebagai contoh itu ketika sukun lihat. Wa idz qala. Coba. Ya, jangan dimatikan. Jangan diputus suaranya, jangan id, tapi alirkan. Wa idz. Coba. Nah, gitu. Ya. Artinya apa? Dialirkan itu suara, dipanjangkan suaranya. Jangan diputus. Karena kalau diputus berarti dia punya sifat apa? Lawannya rokhawah. Bukan. Syiddah. Kalau diputus itu syiddah. Apa? Ya kayak huruf dal. Ad. Diputus kan suaranya? Ad. Langsung putus gitu, langsung berhenti. To, alpo. Ya kan? Nah, itu syiddah itu. Enggak gini, enggak to. Enggak, tapi alpo. Huruf dal. Enggak ad, tapi ad. Nah, untuk huruf dal, lihat. Al, il. Nah, masih ngalir suaranya. Tapi udaranya atau anginnya tidak. Ingat, udara atau angin tidak. Ya. Huruf dha. Huruf dha. Huruf dha sama makhrajnya dengan sa, sama makhrajnya dengan zal, namun beda sifatnya. Tadi yang sa dengan zal saja beda sifat. Ya. Sekarang dha juga beda dengan zal. Kalau dha memiliki sifat isti'la, tebal. Artinya apa? Maksudnya isti'la itu mengangkat, ya. Artinya apa? Konsekuensi dari sifat isti'la itu mengangkatnya lidah yang belakang atau lidah yang pangkal ke langit-langit, ngangkat. Kemudian dari suara dia harus ditebalkan. Allah. Coba. Allah. Baik. Untuk suara, lihat kadar tebal di sini atau disebut dengan apa? Tafkhim. Itu di dalam mulut, bukan keluar. At-tafkhimu fid dakhil, la fil kharij, bukan di luar tapi di dalam mulut. Allah. Jadi jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan maka seperti monyong. Allah gitu. Allah, tapi nggak monyong. Allah. Coba. Ya. Baik. Tebal. Kalau yang zal dia tipis, nggak tebal, karena dia punya sifat istifal, terhampar. Kalau dha isti'la, zal istifal.
Ya, istifal. Tapi memiliki kesamaan sifat. Apa itu? Antara zal dengan zo memiliki kesamaan sifat. Ayo, sifat apa? Yang sama-sama dialirkan suaranya. Wah. Rakhawah, ya. Dha dan zal sama-sama memiliki sifat rakhawah. Ya. Sahih? Ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yang dha isti'la, yang zal istifal. Insya Allah nanti kita akan jelas akan lebih jelasnya di pelajaran sifat huruf, ya, nggak apa-apa. Yang belum terlalu paham apa maksudnya sifat huruf tadi, itu nggak apa-apa, ya, khair insya Allah. Baik. Selanjutnya, ini ketinggalan ini tadi ya, ketinggalan afwan, yang dari lidah tengah, yang dari tengah lidah, ya, ke langit-langit atas, ya, bertemu ke langit-langit. Hurufnya ada 3, yaitu jaish, jim, ya, dan sya. Jim, ya, dan sya, jaish. Jaish itu tentara, ya, tentara. Jaish, tentara. Nah, 3 huruf yang keluar dari lidah bagian tengah. Pertama jim, jim. Lidah tengah, tempelkan ke langit-langit. Huruf jim ini nempel ke langit-langit. Dari 3 huruf yang keluar dari tengah lidah, yang menempel, betul-betul menempel ke langit-langit, itu hanya huruf jim. Perhatikan, saya ulangi. Dari 3 huruf yang keluar dari lidah tengah, ya, keluarnya dari lidah tengah, yang betul-betul menempel ke langit-langit, itu hanya huruf apa? Jim. Adapun huruf sya, huruf iya, itu hanya ngarah saja. Tapi ya ngangkat, ya, di tengah ini sya, sya. Jadi lidah tengah tidak sampai nempel. Yang nempel itu hanya huruf jim. Tempelkan jim, lihat. Ja, ja, ji, ju, baj, baj. Perhatikan, sering terjadi kesalahan ketika mengucapkan huruf jim itu mengeluarkan udara. Padahal huruf jim itu sifatnya bukan hams. Ada yang tahu? Jim itu memiliki sifat jahar. Jahar, bukan hams. Itu artinya jangan keluar angin. Jangan ca, ci, cu, baj, baj. Bukan. Tapi apa? Ya, lihat lidah tengah. Ya, tarik ke belakang. Ja, ji, ju, baj, baj, baj. Ya, bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya, jangan baj, baj, baj. Atau baca al-buruj, ya. Contohnya baca al-buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, salah. Tapi apa? Was-samaa'i dzatil buruj. Pantulan. Di huruf jim itu pantulan. Bukan aliran angin. Bukan angin aliran suara, bukan aliran apa? Udara maksud saya. Ya, bukan aliran udara. Tapi adalah pantulan. Karena kalau aliran udara atau angin hamas dong, ya, hamas. Desis itu hamas. Tapi kalau jim bukan hamas. Jim adalah lawannya hamas, yaitu jahar.
Ya, huruf sya, sya, huruf sya atau shin ya. Di sini dia sama dengan huruf jim dari lidah tengah juga, hanya saja dia tidak sampai menempel ke langit-langit, hanya mengarah saja. Sya, shi, shu. Ya, terbedakan huruf sya dengan jim ini. Kalau jim dia langsung putus. Aj, suaranya nggak dipanjangin, nggak dialirkan, nggak aj, tapi aj. Nah kalau yang shin dialirkan, suaranya alirkan. Sha, shi, shu, bash, bash. Jadi bukan bash, 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 bukan. Tapi apa? Bash. Coba ikuti ya. Sha, shi, shu, bash. Ya. Terbedakan antara huruf shin dengan jim tadi di mana letaknya? Hamas, jahar. Hamas dan jahar. Iya. Kalau hamas yang mana? Shin. Yang sha, yang shin. Yang jahar? Ja. Yang jim. Ya, yang jim. Ya, tidak keluar angin. Terus kalau dari sisi dialirkan apa? Suara yang mana yang dialirkan suaranya? Yang shin dialirkan suaranya, berarti dia rokhawah. Kalau jim diputus apa dialirkan suaranya? Kalau jim Putus. berarti dia sifatnya syiddah. Baik. Lanjut yang huruf ya. Ya Afan, untuk huruf shin juga dia punya sifat tafashi. Tafashi itu menyebarnya udara di mulut ya. Insya Allah nanti kita bahas detailnya di pembahasan sifat-sifat huruf. Ya, huruf ya. Huruf ya. Huruf ya sama. Huruf ya dia dari lidah tengah mengarah ke langit-langit. Tidak sampai menempel. Hanya mengarah saja. Iya. I, yu, bayi, bayi. Coba ikuti. Ya, yi, yu, bayi. Ya, yu, bayi. Ya, yu, bayi. Ya, yi, yu, bayi. Ya, yu, bayi. Ya, yi, yu, bayi. Ya, yu, bayi. Ya. Baik. Huruf ya ini kalau kita lihat membandingkan dia mengalirkan udara atau tidak? Iya. Jahar. Dialirkan tidak untuk udaranya? Tidak. Berarti dia sifatnya apa? Jahar. Iya, tidak mengalir udara. Kemudian mengalir atau tidaknya suara? Mengalir tidak suaranya? Apa langsung kita gini? Tidak. Apa namanya? Iya, yi, yu, bayi atau bayi. Gitu. Mengalir. Suaranya mengalir. Berarti dia memiliki sifat apa? Rokhawah. Ya. Rokhawah. Dia bukan syiddah berarti. Dia rokhawah. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, terutama ketika dia bertasydid, iyyaka na'budu, iyyaka, dialirkan suaranya. Dia jangan diputus, Iyyaka, jangan putus. Iyyaka, tapi apa? Nah, dialirkan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini paham ya untuk huruf ya? Insyaallah. Oke. Kemudian ujung lidah dengan dinding seri bawah, yaitu hurufnya adalah sod, zai, dan sin. Ya, ujung lidah mengarah ke dinding seri bawah. Suara keluar dari celah antara gigi seri atas dan bawah. Ya, hurufnya adalah so, si, su, si, su, bas. Ya, bukan bas, tapi bels, bels, tebal, tebal ya. Ya, kenapa dibaca tebal huruf shad ini? Karena memang dia memiliki sifat isti'la. Bahkan dia juga lebih tebal daripada huruf isti'la yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong istilah itu kan ada 7 nih huruf yang memiliki sifat istilah itu ada 7. Nah kalau dari 7 huruf yang memiliki sifat istilah ini yang paling dibaca tebal itu ada 4. Dari 7 yang paling dibaca tebal itu ada 4. Nah di antara yang 4 ini adalah huruf shad. Gitu, paham? Maka tebal, lihat. So, si, su, bas. Su, son, soni, sosna. Minal musni, masi, son, soni, son. Masisan sanisan. Baik. Huruf shad dibaca tebal. Selanjutnya huruf zai. Zai dibaca kebalikan dari shad. Kalau zai dibaca tipis. Karena emang dia punya sifat istifal, bukan isti'ala. Kalau shad tadi isti'ala, kalau zai istifal. Za. Ya. Itu perbedaan antara shad dengan zai. Ya, perbedaannya di situ. Kalau shad dibaca tebal karena punya sifat isti'ala, kalau zai dibaca tipis karena punya sifat istifal. Persamaannya di mana persamaannya? Persamaannya sama-sama rokhawah. Kalau shad punya sifat rokhawah, zai juga punya sifat rokhawah. Ya. Terus perbedaan lainnya lagi apa? Perbedaannya lainnya adalah kalau shad itu dia dialirkan apanya? Anginnya ya, atau apa, udaranya. Kalau yang zai tidak dialirkan, ya, tidak mengeluarkan angin. Jadi jangan sa, nggak, anginnya nggak keluar, hanya suara saja yang dialirkan. Za, zi, az, ya, coba. Za, zi, du, ya. Zulzila, zilzalaha, zilzalaha,
Ya. Jadi kalau baca al-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Itu huruf zai. Huruf zai. Kemudian yang selanjutnya huruf sin. Huruf sin. Yang keluar dari ujung lidah mengarah ke dinding seri bawah diantaranya adalah huruf sin. Huruf sin ini memiliki sifat yang sama dengan shad dengan zai, yaitu sama-sama ro, kho, wah. Jadi tiga-tiganya, baik shad maupun zai maupun sin, itu sama dari sifat ro, kho, wah. Itu artinya memanjang suaranya. Ingat, memanjang apanya? Suara. Tapi berbeda dari sifat hamas. Kalau sin, dia hamas. Kalau hamas itu memanjang atau mengalirkan udara, ya, udara. Tapi kalau zai tidak mengalirkan udara. Itu bedanya. Tapi tiga-tiganya sama dari sisi mengalirkan suara. Jadi contohnya sasi subas. Coba. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Susan sani sasna. Sani sasna. Ya, perhatikan, jangan dipantulkan. Ya, jangan dipantulkan. Jangan gini. Sani sasna, sani sasna. Jangan ada pantulan. Sasna, sasna. Nah, ini kesalahan yang kadang nggak sadar nih. Sering terjadi tapi tanpa disadari. Tapi apa? Alirkan. Karena dia punya sifat apa tadi? Sin. Alirkan suaranya. Suaranya alirkan. Rohwah, lihat. Sani sasna. Coba. Ya, coba saya minta Pak Muhammad Irfan, coba baca. Sani sasna. Sani sasna. Pak Sodikin. Sani sasna. Ya, kalau saya baca gini benar nggak? Pak Sigit, Pak Sigit. Ya. Saya baca gini benar nggak ya? Tolong dinilai ya. Tolong dinilai. Sani sasna. Salah, Nah, di mananya salahnya, Pak? karena dipantulkan. Ah, sinya dipantulkan. Yang betul bagaimana, Pak Sigit? Sani sasna. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, paham? Paham, Ustaz? Iya. Ya. Kalau gini, Pak Hamurudin. Mana Pak Hamurudin? Ya, ya. Nah, kalau gini, salah nggak saya baca? Sani sasna. Salah. Kenapa? Salahnya di mana? Terputus, terpantul ya. Nah, terputus. Sani sasna terputus. Harus karena dia sin ini punya sifat rokhawah, maka suaranya dialirkan. Sani sasna. Begitu ya, paham Rudin ya? Ya. Ya, barakallahu fiik. Baik. Itu untuk huruf yang keluar dari mana? Dari ujung lidah bertemu atau mengarah ke dinding seri bawah. Iya. Baik. Pokoknya kalau kita membahas masalah lisan, itu kita harus paham, ya, harus paham lidah bagiannya mana aja kan? Ada lidah yang pangkal, ada lidah yang tengah, ada lidah yang ujung, ada juga lidah yang tepi atau tepi lidah. Terus ketemunya apa aja? Berarti kalau ketemunya ada yang ketemu dengan gigi,
gigi seri, ada yang ketemu dengan geraham. Itu artinya kita harus menguasai gigi. Gigi orang dewasa itu berapa sih? Gigi kita berapa, Pak? Totalnya? 30 berapa? 32. Ya. Ada yang lebih? Dapat bonus? Ada yang dapat bonus? Ya, 32. banyak. Ya. Insya Allah 32 ya. Atas bawah itu 16 ya. 16 bawah, 16 atas. Dua yang tengah itu gigi seri yang tengah yang 2 ya. Berarti yang atas 2. Kita yang atas dulu coba. Gigi seri yang tengah 2. Gigi seri yang samping 2. Berarti udah berapa? 4 ya. Terus gigi yang setelah gigi seri samping itu gigi apa? Geraham. Geraham. Geraham apa? Anu, Pak? Taring. 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 Ya, taring ya. 2. Ya kan? Udah berapa? 8. 8. Oh, yang atas dulu. Taring. Setelah gigi taring, Geraham. gigi yang buat ngunyah itu loh. Geraham. Ya, berapa itu? 8. 8. 4 dengan 4 8. Ya, 8 dengan 8 16. Jadi 16. ada yang buat ngunyah, itu namanya tawahin. Ya, tawahin. Kalau yang geraham yang buat apa namanya? Gigit. Buat gigit itu yang paling belakang itu apa namanya ya? Nawajid. Ada tawahin, ada nawajid, ada dawahik. Nah, dawahik itu yang kalau kita nyengir ketawa kelihatan. Ya. Paling melonjol. Nah, itu jadi 16 ya, atas 16. Otomatis kalau atas itu 16, bawah juga 16. Di total jadi 32. Kemudian kita juga harus paham di situ ada apa? Lidah itu kan ada anak teka ya, anak lidah yang paling belakang ya, anak lidah. Paham anak lidah yang paling belakang, Pak? Itu juga harus kita pahami. Baik. Selanjutnya apa? Lidah yang bagian apa? Ujung lidah. Ujung lidah ya, ujung lidah. Nih, ujung lidah yang mana nih? Yang ini ya? Ya, dengan Ya. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Nah, ini. Jadi kalau lam itu tadi sebenarnya lam itu dia lebih dengan dot ya, tepi lidah. Karena dia tepi lidah, kenapa dia digabungin ke sini? Karena emang dia ujungnya gitu. Tepi lidah tapi ujungnya. Paham, Pak? Oke. Lidah tapi dia hanya bagian ujungnya. Ketemunya ketemu apa? Ketemu langit-langit. Ketemu langit. Jadi Ronald, lihat, untuk memahami ujung lidah yang ketemu dengan langit-langit itu Bapak bisa dibikin rumus Ronald ya, Ronald. Ro nun lam. Hanya saja bedanya kalau ini benar-benar emang ujung lidah, non dan ro, roni, ro dan non, ini benar-benar ujung lidah. Tapi kalau yang lam, apanya? Tepi ujung. Ya, tepinya. Ujung bagian tepinya gitu ya. Itu. Bedanya di situ aja, Pak. Kalau ro dan non itu benar-benar ujung, tempelkan ke langit-langit. Ya, langit-langit. Ro, na, ya, kalau yang non ini agak di bawah, agak mendekati busi. Nah. Ro. Nah, kalau ro itu di atasnya non. Baik. La. Nah, lam itu di atasnya ro juga. Lam. Jadi yang mendekati gusi itu yang ro. Allah ya. Afan. Yang mendekati gusi itu nun afan. Ya.
Baik. Alhamdulillah kita telah selesai dari makharijul huruf ya. Untuk sifat-sifatnya ya sedikit. Ini yang lam itu dia sebenarnya dia punya sifat pertengahan ya, lam itu ya. Pertengahan, dia bukan syiddah. Dia juga bukan rokhawah, lam ini. Lam, nun, ro ya, perhatikan. Lam, nun, ro itu dia bukan syiddah, bukan rokhawah. Tapi apa? Dia punya sifat pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Ada yang tahu sifat apa itu? Tawassut. Iya, tawasud atau bainiyah. Ya, tawasud atau bainiyah. Tapi tawasud atau bainiyah ini dia lebih mendekati kepada rokhawah. Itu artinya dialirkan suaranya. Alirkan suara, namun kadar aliran suara ini setengah dari rokhawah gitu loh. Paham? Ya. Jadi nggak sepanjang yang rokhawah. Kalau rokhawah itu panjang. Bismillah, bismillah. Nah, kalau yang lam alhamdulillah, alirkan tapi nggak terlalu lama. Lam itu ya. Contohnya kalau alhamdulillah kan ada lamnya ya. Ada lamnya kan alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah. Jadi jangan dibikin syiddah, jangan. Alhamdulillah langsung terputus, jangan. Ya, karena dia bukan syiddah. Atau terlalu lama. Alhamdulillah terlalu lama. Jangan, karena dia bukan rokhawah. Tapi dia pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Adapun nun sama ya, alirkan tapi kadarnya setengah daripada rokhawah. Ro sama, alirkan tapi setengah daripada yang rokhawah. Paham bedanya? Insyaallah, Ustaz. Jadi semua ini memiliki sifat pertengahan, namun lebih cenderung kepada rokhawah karena dia dialirkan. Ya. Tip. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah selesai membahas makharijul huruf. Kesimpulannya adalah makharijul huruf secara umum ada berapa? Ada 5. Secara umum ada 5. Secara umum ada 5, secara rinci ada 17. Ya, kita hitung aja di sini. Kita hitung aja. Kalau 5 berarti jauh 1, al-halaq 2, al-lisan 3, asyafatan 4, al-khayshum 5. Itu artinya secara umum 5. Nah, secara rinci kita hitung. Dari yang lisan saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mana nih? 7. Rongga tenggorokan, rongga mulut. Nah, ini dihitung berapa ini? 1. Hitung 1. Yang al-halaq dihitung 3. 3, berarti 4. Syafatan dihitung 3. 3, berarti 7. 4 sama 3, 7. Yang gunnah 1. 1, berarti 8. Terus yang lisan? 1. Yang lisan berapa? 7. 8 dengan 7 berapa? 15. Hah? 15. Yang lisan ini sebenarnya bukan 7, Pak. 9. Berapa? Koki 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada bedanya di sini itu, Pak. Yang apa?
Yang lam ini beda nih. Daro nih. Sab'ata asyar. Intinya ada 17 sebenarnya. 17 nih. Tapi mananya kita? 10 harusnya ini ya. Hanya 10. Tab al-muhim. Nanti kita coba cari lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Asyafatan tuh biasanya 4 Nasad. Yang mana? Asyafatan tuh harusnya 4 enggak? Asyafatan. Asyafatan. 4 dari mananya? Mim dengan ba enggak beda, Nasad? 2 bibir yang dirapatkan. Mim dengan ba. Oh enggak. Gini. Bukan 4 dia. Justru 2 syafatan itu. 2, bukan 3. Jadi 2 itu ba, mim dan wawu itu 1, fa. Nah, berarti 2. Berarti ini yang jauh ini 1, al-halaq 3. 1 dengan 3 ada 4. 4 syafatan 2 harusnya nih. Syafatan 2. Syafatan 2 berarti 6 ya. 6. Terus yang khaysum 1. Berarti 7. Nah, lisan ini 10. Lisan ini 10. Lisan ini 10. Yang lisan pokoknya 10. Ya, lisan itu 10 saya. Baik. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alisan 10. Pas. Jadi kalau 10 dengan 7. 10 dengan 7, 17. Ya, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Kita baca ya untuk sebelum ini saya belum absen tadi ya. Absennya. Silahkan. Kemarin pertemuan terakhir kita untuk prakteknya surat apa Pak ya? Al-Fatihah, Ustaz. Al-Fatihah ya. Ya, coba baca. Pak Aan. Boleh Pak Aan baca surah Al-Fatihah? Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Suaranya agak kecil Pak ya. Kecil lah. Agak ini. Apa jauh Pak? Ya, barakallahu fiik Pak. Selanjutnya Pak Mukhlis. Afwan. Iya. Bentar ya, Pak Afwan. Pak
Pak Muhammad Yani, Afan. Pak Muhammad Yani, Afan. Baik, Ustaz. Ya, Pak Muhammad Yani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Ya, untuk huruf H-nya dialirkan tidak, Pak? Hanya ya. H-nya. Ihdina, alirkan H-nya ya. Ihdina, ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf shad-nya ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Barakallahu fiik. Amin. Baik. Selanjutnya baru Pak Mukhlis. Hadir, Ustaz. Ya, Pak Mukhlis. Hadir. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tipiskan mustaqim, maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ditipis ya? Ya, sin-nya tipis ya. Jadi jangan mus. Ulangin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, barakallahu fiik, Pak Mukhlis. Selanjutnya Pak Sigit Prastio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya kalau ulang ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, berlaku apa di sini, Pak? Naber. Naber ya, berlaku naber. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Ihdinas siratal Jangan no. Ihdinas ihdinas Jadi ihdinas jangan no. Nah, ihdinas ihdina. Coba ihdina. ihdina Nah, ihdinas 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 siratal mustaqim. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang perlu Bapak perhatikan huruf apa, Pak? Short. Huruf nun. Nun Nah, ya. nun dulu. Bapak pertama lihat huruf nun dulu. Ihdina. Tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Kenapa? Karena dia hurufnya huruf yang memiliki sifat istifal. Tipis. Kalau dia hurufnya isti'ala, yang 7 huruf, khusoboktin qidh, maka tebal. Sedangkan nun bukan isti'ala, berarti tipis. Ihdina, bukan no, tapi na, ihdina, ketemu huruf yang tebal. Ihdinas si. Ayo, baca lagi, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, maghdubi ghairil ma-nya tipis, ro-nya tebal. Ghairil ma. Ghairil ro-nya tebal ya. Jadi situ ada huruf yang tipis ketemu huruf yang tebal. Ini perhatikan, yang kadang sulit bagi sebagian kita untuk mengucapkannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Pak, ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada nabernya. Waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiik, Pak Sigit. Ya, selanjutnya Pak Sodikin maujud? Pak Sodikin ada? Ustaz. Ya, silakan Pak Sodikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik, Pak Sodikin. Lanjutnya Pak Sunar Hasto. Pak Sunar maujud? Pak Sunar. Pak Sunar nggak ada ya. Pak Saiful Ikhwan.
Pak Triyono. Pak Triyono. Pak Widi Rahmat. Pak Widi Rahmat. Afrizal Tanjung. Afrizal Tanjung. Pak Barkah Tribasuki. Hadir Ustadz, hadir. Ya, silakan Pak Barkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aliran di huruf ro, Pak. Maaf, pengucapan huruf ro jangan terlalu ini sifat takrirnya ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan terlalu apa? Gitu ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertengahan, Pak. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ya, lanjut huruf ain ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiik Pak Barkah. Ya, selanjutnya Pak Muhammad Insan. Ustaz. Ya, Pak Muhammad Insan, silakan Pak. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi Ya, amin. Ya, barakallahu fiik Pak Muhammad Insan. Ya. Baik. Sebelumnya saya absen dulu. Insya Allah yang belum baca pada pertemuan selanjutnya baca ya. Banyak yang belum baca, tapi saya absen dulu. Pak Aan, Maujud.
Ada wujud Ustaz, ada. Pak Amir, المغضوب عليهم ولا الضالين. nanti dulu. Pak siapa? Pak Amir. Pak Amir Budiman ada? Pak Amir Budiman nggak ada ya? Pak Anto? Pak Arif Dedi Sentik? Pak Dwi Sulitianto? Pak Dwi? Pak Eko? Ada Ustaz. Ya, insya Allah Pak Eko baca pekan depan ya, Pak. Selanjutnya. Pak Evan Farizal. Pak Fikih atau Pak Zulfikri. Pak Hasbi. Pak Ilham Surya. Hadir Ustaz. Pak Ilham Surya. Insya Allah pertemuan berikutnya Pak ya. Baca. Insyaallah Ustaz. Ingatkan ya insya Allah. Tapi saya tandai merah yang belum baca ya. Akhuna Jajang. Qatar Edi Rahayu. Khairi Lutfi. Hamurudin. Hadir Ustaz. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya Pak baca Al-Fatihah. Ya, baik. Khairil Ardani. Hadir Ustaz. Ya, berikutnya pertemuan depan insya Allah baca Muhammad Ridwan. Akhuna Muhammad Ridwan mawjud? Muhammad Irfan. Mawjud Ustaz. Barakallahu fiik. Pak Muhammad Irfan insya Allah pertemuan berikutnya baca ya. Kemudian Muhammad Aminullah. Muhammad Aminullah. Barakallahu fikum jami'an. Karena sudah larut malam, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Masuk pembahasan sifatul huruf al-hijaiyah. Ya. Baik. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang yang belum baca hari ini, pertemuan yang akan datang baca. Baik. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti pelajaran dengan baik. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu lakum syukran jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.